ini cari tempat yang lebih nyaman ngobrol deh. Oh ya, Sebelumnya kan ini karena apa ya? Memang dalam keluarga itu ya kayak anti kalau bahas kayak gini gitu. oke, nggak apa-apa. Cece cukup mendengarkan saja. Kalau perlu typing, typing. Cuman sebelumnya ya kita harus tahu dulu sebelum Cece menjadi Oke, mualaf itu keimanannya saya di mana, Cek? saya Mm-mm. ini aja. Saya typing aja kak. Saya betul-betul Oke. maksudnya takut Ya, ya, paham, 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 paham. Nggak apa-apa, typing karena aja. Biar, memang lingkungan apa ya dari tadi sudah ada peringatan gitu. boleh, boleh, nggak apa-apa, typing aja. Kalau tidak nyaman untuk berbicara, karena kita juga ingin memastikan supaya enak ya penjelasannya itu. Silakan Cece typing. Sebelumnya keimanan Cece apa sebelum Islam? Jadi kan kemarin sempat Oh, masuk ke sini, Buddha, 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 Buddha. teman-teman. Mm-mm. Jadi kita pun Jadi jangan tidak sampai tahu. apa-apa, Bang Erwin, tidak apa-apa sebetulnya kalau untuk penjelasan ya, seperti halnya di dalam ajaran kekristenan seperti itu ya. Di dalam ajaran kekristenan itu juga disampaikan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan tidak bisa didengar suaranya. Jadi sudah jelas, baik itu dari kekristenan ataupun Islam meyakini bahwa sifat Allah itu adalah transenden, bukan imanen. Sesuatu yang imanen sudah pasti bukan Allah. Ya, sifat Allah juga omnipresent. Pada saat Umi sembahyang atau sholat di sini di Bandung di rumah, Umi menyatakan Umi sedang menghadap kepada Allah, sedang berdialog dengan Allah. Begitupun pada saat Bang Zuma di Makassar sana sedang sholat, juga mengatakan hal yang sama, sedang berdialog dengan Allah. Ya, nah seperti itu. Jadi itulah kemahadiran Allah. Nah sekarang ada yang Umi apa namanya eh, menjadi pertanyaan dalam hati Umi pada saat Cece mengatakan bahwa saya sudah mu'alaf. Tentunya pada saat mu'alaf mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu keyakinan kita. Karena pada saat kita menyampaikan keimanan kita ada tiga perkara. Yang pertama, diyakini dalam hati. Nah, sebelum kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kita yakin dulu dalam hati bahwa Allah itu adalah satu-satunya sesembahan yang benar. Kemudian diucapkan secara lisan. Diucapkan secara lisan. Mungkin kalau Cece benar-benar seorang mu'alaf sudah melalui proses pengucapan dua kalimat syahadat. Artinya diucapkan secara lisan. Dan yang ketiga diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Seperti apa tadi yang Bang Zuma katakan bahwa apa yang menjadi perintahnya itu harus dilakukan tidak hanya dengan cara simbolis dengan ucapan saja seperti itu. Nah pada saat tiga hal ini sudah Cece lakukan, kenapa masih tumbuh pertanyaan bagaimana kita akan percaya kepada Allah sementara kita tidak melihat Allah? Nah ajaran seperti ini bahwa Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan didengar suaranya, kita imani dalam hati, tapi kita tidak bisa melihat itunya, ternyata di dalam ajaran manapun sama. Bahwa sesuatu yang imanen, yang bisa dilihat dengan mata kita, yang bisa didengar dengan telinga kita, itu tentu bukan Allah. Seperti yang Yesus katakan, ya, atau keyakinan umat Kristen katakan, bagaimana cara-cara menunjukkan keberadaan Allah itu. Orang yang umat Kristen Tuhan kan saja mengatakan, aku telah mengerjakan segala pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku. Aku telah menyampaikan segala firman yang Allah telah firmankan kepadaku kepada mereka. Nah itu, apakah pertanyaannya, apakah yang namanya Yesus ini pernah bertemu dengan Allah sehingga Yesus mengajarkan demikian? Kan tidak juga. Yesus juga tidak pernah ketemu dengan yang namanya wujud Allah. Tapi mereka dengan begitu yakin menyampaikan ajaran-ajaran itu, baik itu Nabi Musa, Moshe Rabbeinu untuk orang-orang Yahudi. Beliau mengajarkan, Nabi Musa juga mengajarkan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Yesus juga mengajarkan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Begitupun dengan Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan Kul huwallahu ahad. Tanpa harus melihat dulu sosok yang namanya dikatakan Allah itu seperti apa, atau mendengar suaranya secara langsung, kecuali beberapa nabi yang diberikan kelebihan untuk mendengar suara Allah untuk pada saat menyampaikan firman-Nya. Contohnya Nabi Musa
Pada saat Nabi Musa atau Musyara Bainu, bagaimana dia mendengar suara Allah pada saat di Bukit Tur Sina atau di Gunung Sinai. Tetapi Nabi Musa tidak mempunyai kemampuan untuk melihat Allah itu sendiri, wujudnya seperti apa. Tidak. Karena pada saat Allah bisa dilihat dengan mata manusia, maka hancurlah manusia itu. Seperti itu. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah, maka orang-orang yang mengatakan, bagaimana bisa kamu mengimani Islam sementara Allahnya saja tidak nampak, itu artinya sudah merusak ajaran dari keimanan mereka semua. Seperti itu. Silakan, Cek. Saya luruskan dulu ya. Begini, mungkin Mbaknya Cece ini kan karena dari non-muslim yang sudah dikatakan tadi, mohon saya luruskan, yang pada intinya sepertinya Mbak Cece ini ingin membeli suatu barang dari jauh, tetapi ingin mengetahui dari pemilik barang ini seperti apa sebenarnya yang akan dibeli ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Jadi kita perjelas bagaimana kita memperkenalkan Islam, ajaran Islam kepada Mbak Cece ini supaya lebih mantap dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat kemarin, tidak ada keraguan-keraguan dalam mengenal Islam yang sebenar-benarnya. Nah, mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang di bawah yang ingin naik, untuk kali ini mungkin saya limit dulu karena kita ingin mendengarkan satu persatu. Mungkin ada keluhan, saudara-saudara kita ingin bertanya tentang Islam, bisa kita perjelas di sini. Untuk Mbak Cece, silakan Mbak Cece, sebelum ke Gurunda. Dia nggak bisa bicara, dibaca di typing aja katanya ini, Bang Erwin. Coba saya sapa dulu Mbak, siapa ini? Baru Mbak Mulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mulani. Monitor enggak Mbak Mulani? Sebelum nanti kita naikkan saudara-saudara kita Kristen. Ya, masih ada Mbak Cece? Kalau enggak nanti kita naikkan saudara kita Kristen. Gitu. apa sih kok sih? Mohon maaf Mbak Mulyani, saya turunkan dulu ya Mbak Mulyani kalau nggak monitor. Begini Kak, saya kan ingin mengetahui sesuatu itu kan bukan karena apa ya. Kalau ibaratnya orang Jawa mengatakan tuh kalau orang lagi bertamu cuma lagi gerbang gitu. Nah di sini tuh karena saya juga tidak tahu bagaimana sih orang yang beragama, orang yang benar-benar menuhankan gitu. Nah dari sini saya akan menjelaskan ya Kak. Saya akan menjelaskan daripada nanti saya dikira oten atau apa. Alhamdulillah ibu saya dari keluarga muslim, nenek dari ibu saya itu muslim, sedangkan bapak saya itu dari keluarga yang nanu-nanu, maksudnya keluarganya juga ada yang Kristen juga ada, tapi kebanyakan yang menganut kayak kejawen gitu. Mereka mempercayai masih mempercayai adanya kayak masih sesaji gitu, dan jarang juga sholat, biasanya akan menggunakan meditasi dan sebagainya gitu kan. Nah di situ saya sempat mengikuti ajaran Buddha gitu kan. Nah di situ tuh saya punya rasa keraguan karena nggak mungkin saya akan menyembah dengan manusia juga, nggak mungkin saya juga akan menyembah batu. Nah di situ alhamdulillah saya sekolah juga dapat lingkungan muslim. Selama 6 tahun saya dapat lingkungan yang baik-baik. Di sana saya mulai nyaman, tapi karena lulus kembali lagi lah pada dalam lingkungan keluarga. Nah disitulah mulai keguyahan itu mulai goyah. Nah sempat juga masuk ke belajar, penasaran dengan ajaran Kristen gitu, baru 1 bulan. Nah qadarullah waktu itu saya masih ingat
Waktu itu perdebatan antara siapa ya dengan pendeta ONTD itu. Nah, disitulah saya mulai bertanya-tanya. Alhamdulillah sudah masuk syahadat, tapi saya juga masih bingung seperti yang saya tanyakan tadi gitu Kak. Alhamdulillah saya sudah mulai sedikit memahami, insya Allah akan belajar lagi gitu. Mohon diperjelas lagi pertanyaannya Mbak untuk guru-guru kita di sini supaya sampean itu lebih mantap ke Islam atau sekarang sudah mantap gitu. Jadi kalau memang Mbak ini nggak ada lagi yang dipertanyakan, minta diperjelaskan ini, berarti kan belajarnya melalui proses bukan Iya. di sini. Belajarnya melalui proses Uh-uh. kepada guru-guru kita di mungkin di Zoom atau di lingkungan Mbak Cece kan gitu. Kalau sudah Iya kan kita betul. mengundang saudara kita Kristen gitu untuk mungkin mau diskusi atau gimana Betul sih? Kak. Saya perjelas lagi insya Allah ya. Dari saya rangkum tadi insya Allah akan mantap dengan ajaran yang saya ikuti, ajaran ibu saya yang saya ikuti gitu. Nggak ada keraguan gitu Kak. Silakan Gurunda Zuma ditambahin untuk ini lebih mantapnya lagi, nanti kita naikkan lagi saudara kita Kristen untuk ini. Silakan, tafadhal. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin tahu dulu ya, saudari kita ini dalam pengajaran Buddha itu, apakah saudari banyak belajar tentang kitab-kitabnya, misalnya kitab Cakavati, Sinat, Suttanta. Apa pernah baca kitab itu? Pernah sih, lupa saya Kak, karena udah lama juga nggak itu. Boleh saya terangkan sedikit? Boleh Kak. Iya. Waktu yang saya ingat itu dalam ajaran Buddha itu ya kita kayak ada hukum karma gitu ya. Saya lupa tapi. Iya, nanti kita arahkan seperti apa kemudian diterangkan dalam kitab yang pernah saudara gunakan ya, yang pernah saudari kita ini baca gitu. Intinya di situ aja dulu, supaya ketika kami menjelaskan, umat Islam menjelaskan itu tidak merasa asing dengan jabaran-jabaran yang berasal dari Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran itu diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini pokok intinya adalah alam. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini dulu poin yang kita bandingkan gitu. Kalau sebelum Islam ada juga Nabi, ada juga Rasul, di mana Nabi dan Rasul itu diutus kepada kaum masing-masing. Dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, yang ini Nabi Muhammad SAW ini itu seluruh alam, dan itu di dalam pengajaran Buddha mereka kenal dengan nama Maitreya. Maitreya artinya oknum yang baik, oknum yang murah hati. Nah, lalu kemudian diterangkan oleh buku-buku yang kemudian teman-teman Buddha, karena kebetulan saya punya teman kantor banyak orang Buddha dari daerah Luwu Utara ya, Ulu Timur. Kami sering sharing. Di situ ada catatan yang mengatakan hendaklah kemudian kalian memahami, saya bukanlah Buddha yang pertama atau bukanlah Buddha yang terakhir yang didatangkan ke dunia ini. Selepas aku, seorang Buddha lagi dihantar ke dunia ini. Dialah seorang yang suci atau yang kudus, yang mempunyai kesadaran yang tinggi, yang dikaruniakan dengan kebijaksanaan, mempunyai akhlak yang baik, yang mengenali alam semesta ini. Beliau pemimpin manusia yang bijaksana, yang dikasihi oleh malaikat dan makhluk lainnya. Dia akan mengajar kepada kamu semua satu ajaran atau satu agama atau kebenaran yang kekal abadi serta yang terpuji. Agama yang diajarkan oleh Buddha ini akan menjadi satu cara hidup yang sempurna lagi suci. Kalau anak murid aku beratus-ratus, tetapi anak murid Buddha ini adalah beribu-ribu. Ini catatan penting dalam kitab Buddha yang
teman-teman saya pernah uraikan kepada saya, dan saya menangkap poin itu, dan saya mengatakan kalau kita merujuk kepada kata Matea di dalam bahasa Paliber, ini berarti dia memiliki sifat-sifat sayang, belas kasihan, baik atau murah hati. Dan ini juga yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 atau 102 atau ayat 21. Nah, inilah yang kemudian menjadi pijakan teman-teman saya yang Buddha itu, sedikit banyaknya mereka mau belajar Islam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan gelar yang kemudian bersifat kasih sayang atau rahmat, ya inilah yang kemudian kita sebut sebagai umat Islam sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salam kepada beliau, keselamatan dan kasih sayang kepada beliau. Nah, di dalam bahasa Buddha, orang-orang yang menjadi praktisi Buddhism itu mereka menyebut dengan sebutan Maitreya, oknum yang kemudian diserahi oleh Tuhan untuk menjadi rahmat yang memberikan kasih sayang ke alam semesta ini. Dan dia mengenalkan alam. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika datang, muatan pengajarannya itu selalu mengulas tentang penciptaan langit, kandungan bumi, dan seterusnya. Karena kenapa? Seruan di awalnya kemudian ketika umat Islam itu ibadah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini mungkin sedikit pengantar dari saya untuk memahami kemudian. Lalu kalau kita melihat lebih jauh, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menelaah lebih jauh tentang nama beliau Muhammad atau Mahomet atau ejaan lain dalam berbagai bahasa, seperti misalnya bahasa sehari-hari, ada yang di dalam Ibrani itu dikatakan apa Ibraninya saya lupa ejaannya, mim, het, ya mungkin Dinda Moto yang bisa menjelaskan sebentar. Mem, het, mem, dalet, abang. Yes, Masya Allah. Nah, ternyata kalau kita melihat dalam perspektif bahasa Sanskrit, itu berarti adalah sesuatu yang identik dengan hal yang besar atau sangat mulia atau masyhur atau belas kasihan. Maka perkataan Muhammad atau Muhammad berarti belas kasihan yang amat besar. Nah, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dalam implementasi kehidupannya sebagai orang yang membawa risalah kenabian kepada seluruh alam semesta? Akhir hayatnya aja dia tidak mementingkan dirinya. Dia nggak teriak, Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi apa yang dikatakan? Ummati, ummati, ya Rab, ummati, ya Rab, ummati, ya Tuhanku, bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Umatku, umatku, umatku. Dia memperhatikan umatnya. Wujud daripada Muhammad berarti belas kasihan yang amat besar. Nah, ini ditemukan gitu. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya sebelum engkau kami telah mengutus Rasul, tetapi ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, dan sebagian juga ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, inilah yang ingin saya katakan kepada saudari saya, bahwasanya kesempurnaan Islam itu hanya oleh karena kita di Indonesia mayoritas Islam, kemudian diikuti saudara kita Kristen, sehingga kita menemukan titik terang antara apa yang mereka imani dalam Bible terkait dengan kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun kitab mereka menyisahkan terjemahan, tetapi poin itu sangat kuat karakternya bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekiranya praktisi Buddha juga ingin duduk bersama membahas tentang kitabnya mereka, lalu kita rangkum maksud saya kaitan-kaitan dengan keadaan yang sesungguhnya terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya yakin dan percaya
poin-poin yang dinubuatkan, diceritakan akan datang seorang yang cinta Allah yang menjelaskan isi alam semesta ini, itu merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian banyak di antara teman-teman Buddha menyebutnya dengan sang baik atau sang murah hati atau Maitreya. Saya kira begitu sementara dari saya. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Kak Zuma boleh nggak saya tanya, misal nih kan saya itu pengen banget nih sholat gitu kan, menggunakan jilbab, mesti kayak teman-teman sekolah dulu kan jilbabnya besar-besar. Nah di rumah itu tuh kadang-kadang tuh sering apa ya, nggak boleh gitu, ngapain sih pakai jilbab besar-besar, mau nih ya, mau nyapu lantai gitu. Dan saya juga kesulitan juga kalau di rumah itu sholat gitu, karena setiap hari-hari itu ayah ataupun adik itu tuh suka ini musik Jawa itu tuh kencang gitu loh, nggak sewaktu zuhur tuh tidak berhenti. Dan saya tuh kebingungan mau pengen belajar sholat juga susah gitu loh Kak Zuma, kayak pakai jilbab pun juga susah, padahal saya juga ingin kayak teman-teman lainnya gitu, kemana-mana bisa pakai jilbab besar gitu. Iya, jadi ini kendala yang banyak yang alami ya. Ada beberapa mualaf binaan saya juga keluhannya seperti itu. Tapi kalau boleh solusi untuk sementara ya silakan aja pas keluar dari rumah baru digunakan. Ketika di rumah nggak apa-apa tidak digunakan, karena di rumah itu kan yang ada muhrim kita, orang-orang yang halal bagi mereka untuk melihat aurat kita gitu. Karena Kak Zuma saya pernah Dalam menggunakan jilbab maaf, itu kan dalam arti kata dikatain. nggak ada dosa ketika mereka melihat aurat. Iya Kak, tapi saya itu kalau di rumah menggunakan jilbab besar tuh ini dikatain bilang gini, orang di Indonesia itu kan otomatis di Jawa itu kan banyak budaya gitu, katain orang gila gitu. Jadi itu saya kalau di lingkungan itu tuh kayak nggak ada temen gitu loh. Mau Iya. pakai jilbab mau itu susah. Mohon maaf, Cece ini Chinese. Ibu saya, bapak saya Nggak udah pernah Jawa. dibilang digelari Fana sama mereka. Enggak. Oh ya, syukur alhamdulillah. Artinya gini, kalau keluarga sudah tahu Cece ini sudah mualaf, kemudian berhijab, berjilbab, ya nggak apa-apa, biarkan aja mereka mau menggerutu apapun, perlihatkan aja sisi keislaman kita bahwa saya sebagai seorang muslim ya dituntut dengan perlakuan seperti ini, karena dengan berhijab ini adalah ibadah bagi saya sebagai muslimah. Seperti itu. Dan Kan udah Kak Zuma, mereka udah tahu kalau sudah yang saya mualaf. sedihkan itu yang saya sedihkan setelah saya tidak mengikuti kayak ajaran apa ya, kalau di Jawa itu tuh ada budaya yang memang betul-betul sama Islam itu tidak diizinkan. Kejawen ya. Di situ tuh bapak saya tuh mulai ini nggak mau ngomong sama saya, kayak sama saya tuh benci banget gitu. Lebih sayang Tapi sama maaf adik. Cek, bukannya mamanya Cece itu Islam juga, tapi kok bisa ya menyatakan kalau orang yang berhijab itu kayak orang gila gitu, Cek? Bukan Bukan keluarga mama saya, Cece. masih bukan mama saya, tapi keluarga gitu. Mama saya tuh bahkan membela saya waktu dulu pernah menggunakan hijab besar itu. Mama saya yang paling membela saya, tapi keluarga mama saya ini yang apa ya, yang kayak mengatakan ada hantu gitu. Ada hantu gitu. Jadi katanya Saya seperti itu. ingin memperkuat dengan kalimat-kalimat yang lo cukup tegas ya. Bahwa kenapa Islam itu adalah agama yang benar. Pertama, Allah yang disembah oleh umat Islam satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah. Allah yang bukan disembah oleh umat Islam, sebetulnya Allah itu Esa. Satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah, yang dijamin oleh Allah sorga adalah umat Islam. Kemudian rasulnya, rasul yang menjadi rasul kita ya, yang menjadi panutan dan tauladan kita. Beliau adalah satu-satunya rasul yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemudian agama, satu-satunya agama yang diridhoi Allah, inna dina indallahil Islam, adalah Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi adalah Islam. Hanya Islamlah yang dijamin sorga oleh Allah, juga oleh syafaat Rasulullah, termasuk syafaat Rasulullah. Kemudian juga yang menjadi rasul kita adalah satu-satunya rasul yang menjadi rahmat bagi
alam semesta ini. Jadi tidak ada lagi keraguan di dalam Islam ya, karena yang sudah menjaminnya itu adalah Allah. Tidak ada keraguan dalam kitab suci umat Islam karena Allah mengatakan kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Seperti itu. Ini kayaknya kalimat-kalimat yang sudah cukup jelas, tidak mutar-mutar. Kenapa Cece harus bertahan di dalam Islam ya? Sebetulnya di dalam Islam la ikraha fidin, tidak ada paksaan untuk menjadi seorang Islam, tidak ada paksaan, tetapi Cece harus bertahan. Kenapa? Karena pertama, janji Allah untuk umat Islam itu adalah sorga. Janji Allah juga, mohon maaf, janji daripada Allah juga ya. Islam itu adalah agama satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Selain itu tidak ada, Cek. Seperti itu saja, silakan. Dan itu Bunda, saya tuh pernah didatangin sama satpam ya. Saya sampai datang ke rumah, dikira saya itu bawa bom atau apa, padahal kan saya cuma pakai hijab biasa gitu, nggak ada yang berlebihan. Dan gitu tuh, ya saya jadi Separah itu kalau ya, Cek ya. kemana-mana itu saya mengenakan jilbabnya tuh yang cuma di kepala aja gitu. Nah sampai sekarang tuh juga itu bapak saya tuh nggak suka sama saya, entah salahnya saya itu apa. Loh, Cek, bentar, Cek. Cece kan sampai dikira oleh satpam itu bawa bom karena pakai jilbab yang panjang katanya. Tapi tadi Cece mengatakan Iya. pengen menggunakan hijab besar seperti apa yang teman-teman Cece gunakan. Iya. Berarti Cece udah pernah pakai dong hijab besar karena Cece sampai ditegur satpam. Tapi aku baru dengar kali ini ada satpam negur orang yang menggunakan hijab syar'i gitu loh, Cek. Waktu itu kan di Borobudur itu kan lagi banyak kayak apa ya, gosip ada teroris gitu. Jadi setiap yang berjilbab besar itu pasti akan dituduh teroris seperti itu. Waduh. Separah itu ya, Cek ya. Sebelum Silakan. dilanjut, coba kita sapa dulu saudara kita yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra Mose dengan Bang Doni Sibarani. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Selamat siang. Bang Doni, Muslim? Gimana? Beliau Kristen, Bang. Bang Doni Kristen ya? Muslim apa Sering sama Kristen? Bang Juma ya. Iya, udah sering sama Bang Juma tahu dia. Ya Bang Juma ya. Siap. Iya, Bang Doni. Iya. Baik, kita lanjutkan dulu di sini arena MMCI. Insya Allah kita persilakan untuk mau yang dari saudara kita mu'alaf yang ingin lebih jauh mengenal Islam bertanya pada guru-guru kita. Dipersilakan juga untuk saudara-saudara kita non-Muslim, mau Kristen, Buddha, dan Hindu untuk mempertanyakan di sini. Siapa tahu ada unek-unek ingin mengenal Islam lebih jauh sebelum kita melangkah ke diskusi lintas iman. Seperti itu. Silakan kalau ada saudara yang lain ingin bertanya. Bang Doni. Pak Zuma, saya boleh tanya satu ini nggak? Sebenarnya dalam Islam itu tuh ada nggak sih kayak 3 hari, 40 hari, terus kalau ada orang meninggal tuh dikasih apa ya, dalam kamarnya itu makanan kesukaan gitu. Itu ada nggak sih kayak kita ngasih apa ya, orang itu meninggal, terus nenek saya tuh meninggal, nah di situ tuh dibuatin kesukaan dia, misal dia suka gudeg gitu, kita bikinin gudeg ditaruh di kamarnya gitu. Itu emang Islam ada juga ya seperti itu, kayak 3 hari, 40 sampai 1000 hari gitu. Sebenarnya itu tradisi, itu tidak ada syariat Islam seperti itu. Itu tradisi. Jadi sebelum kemudian Islam itu ada di Nusantara, tradisi-tradisi ini melalui kepercayaan nenek moyang kita itu sudah dianut. Sehingga ketika Islam datang, tidak secara totalitas kemudian menggeser tradisi-tradisi atau adat-adat yang dilakukan oleh pribumi. Jadi tahlilan itu, kalau kita berbicara mengenai hukum secara mutlak, itu tidak ada perintahnya kemudian. Apalagi memberikan makan kepada orang yang sudah meninggal, itu nggak ada. Rungok ke.
Iya. Ada lagi yang berpendapat orang meninggal 40 hari masih ada ruhnya di rumah keliling melihat keluar, itu pun tidak ada dasarnya. Seperti Mas itu. Cece, Mbak Cece. Boleh diperjelas tentang 40 hari, 30 hari itu enggak, Kak? Masalahnya di sini tuh kayak kalau yang seperti itu, kalau tidak yang menjalankan tuh kayak menghilangkan budaya gitu. Iya, jadi gini, kalau di Islam itu secara sanad, ilmu itu, kebiasaan itu tuh nggak pernah dilakukan, ya, nggak pernah dilakukan. Kalau ada yang mengatakan bahwa 40 hari, berapa hari lagi? 100 hari, ada yang setahun, ada dasarnya di Islam, ya boleh dong kita sharing dasarnya itu di mana. Sedangkan sahabat, generasi tabi'in, ya bahkan tabi'in itu tidak pernah menjalankan hal ini. Artinya ini murni adalah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara budaya, turun-temurun, bukan berasas daripada syariat Islam. Tapi apakah kemudian itu haram secara mutlak? Ya, saya rasa tidak ada juga dalil yang mengharamkan itu. Selama tujuannya adalah untuk kemudian memberikan nasihat, memberikan petua, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah, ya sah-sah saja. Selama di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Tapi kalau Ini Kak dikatakan Yuma, 40 hari itu ini adalah katanya, sesuatu yang mutlak harus diadakan, itu nggak ada hukumnya. ini katanya Kak Zuma, kalau orang yang tidak menjalankan 3 hari sampai 40 hari itu arwahnya sampai pulang ke rumah gitu Kak Zuma. Oh enggak, itu enggak ada di Islam, itu enggak ada kaitannya itu. Itu enggak pernah. Kalau ada yang mengatakan itu ada di Islam berarti ulama baru itu. Maksudnya mazhab baru gitu. Jadi Cece harus bisa membedakan antara syariat atau ajaran agama dengan tradisi ya. Yang Cece lakukan itu tradisi. Mungkin biasanya memang kalau tradisi itu mendarah daging ya Ce ya. Antara tidak kalau tidak melakukan tahlil dianggapnya apa tuh namanya kalau di dalam Kristen itu bidat apa ya namanya itu, dianggap tidak melakukan kewajiban terhadap jenazah gitu kan. Padahal kan kita tahu kewajiban kita terhadap jenazah itu apa saja. Memandikan, mengkafani, menyalatkan, menguburkan, tidak ada mentahlilkan. Tahlil itu adalah bentuk doa ya yang dibacakan secara bersama-sama. Bahkan di dalam Islam sendiri ada satu mazhab ya, ada satu mazhab yang tidak melaksanakan itu, sama sekali tidak melaksanakan itu. Bahkan menerima makanan saja dari keluarga orang yang meninggal itu tidak. Ya, maksudnya bukan tidak menghargai, tidak menghormati, tetapi mereka mengatakan bahwa apa yang mereka berikan kepada kita, makanan yang mereka berikan kepada kita, atau pada saat kita tahlil di rumah mereka, ada makanan yang kita makan, itu sama saja dengan memakan haknya anak yatim. Seperti itu. Seharusnya orang-orang di mazhab ini berpikirnya seperti ini. Seharusnya kita yang memberikan santunan atau bantuan kepada keluarga jenazah ini, bukan keluarga jenazah ini karena sudah menjadi tradisi, bahkan orang-orang yang tidak mampu saja memaksakan untuk melakukannya. Sampai harus ngutang-ngutang ke warung, ngutang-ngutang ke toko karena hanya untuk memenuhi apa yang menjadi tradisi ini. Padahal sebetulnya kewajibannya bukan keluarga jenazah yang punya kewajiban memberikan makanan, menjamu, atau memberikan makanan hidangan yang biasanya ditenteng dibawa pulang. Tidak seperti itu. Kewajibannya justru kita yang harus menyantuni mereka, kita yang harus membantu mereka, seperti itu. Ya, saya tambahin sedikit ya, mungkin sudah jadi kebiasaan untuk beberapa organisasi tolong menolong Muslim
di lingkungan-lingkungan itu menghibur sebenarnya 3 hari 7 hari itu melakukan tahlilan selain meramaikan menghibur tuan rumah selain itu juga memberikan semangat ya, nasihat seperti tadi dikatakan Medini ya, agar supaya tidak larut dalam kesedihan gitu ya yang ditinggalkan. Jadi keluarga Nah, itu saya menjadi juga pernah ini Kak, sokongan. dikatain ini Islam Wahabi. Nah, saya nggak tahu itu Wahabi itu apa. Uh, itu kan bukan sesuatu Abaikan saja, Cek. Abaikan saja. ya, Fokus bukan aja sesuatu di Maaf, apa yang kita Cece nggak, pertanyakan. kita gini Mbak apa Cece, yang orang kita pertanyakan tentang Islam itu tidak semuanya itu perlu kita jawab ya. mohon Banyak maaf yang berupa gini fitnah. aja Mbak Cece, jangan kita membahas hal yang bukan menjadi sebuah yang harus kita pertanyakan. Contoh mungkin Mbak Cece ini sedang memiliki satu keraguan, itu saja yang dipertanyakan. Tentang hal seperti yang Mbak Cece katakan nggak usah dibahas di sini. Bahwa kalau memang Mbak Cece ini meragukan atau menemukan hal yang memang Mbak Cece ini perlu dipertanyakan, pertanyakan saja. Untuk yang di Mbak Cece sendiri, untuk memperkuat kita iman Mbak Cece sendiri gitu. Itu dulu. Ya, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, lalu bagaimana yang kita bacakan yasinan itu atau tahlil? Sebentar Bang Erik. Bang Erik kan Muslim kan? Ya, Oke. Nanti kalau mempertanyakan apa yang dibacakan di sini, nanti larinya perbedaan pendapat kepada guru-guru kita. Kita juga pertanyaan yang searah dengan Mbak Cece itu aja dulu. Gitu. Karena kita yakini kalau tentang tahlilan ini kan gini ya Gurunda ya. Tahlilan ini menjadi sebuah kebiasaan, tidak ada dalil menjadi dasar, tapi tidak ada larangan yang menjadi dasar juga. Tetapi itu perbuatan yang bukan buat perbuatan buruk, tetapi larinya ke sebuah doa. Doa yang dilakukan bersama-sama, padanya seperti itu. Kita nggak usah lari ke sana, nanti akan merujuk kepada perbedaan pendapat ulama kan gitu ya Bang Zumaya. Jadi nggak enak nanti. Silakan diselesaikan dulu lah Mbak Cece, sudah mantap apa belum? Sebelum kita lari ke diskusi, nanti kita naikkan saudara kita Kristen. Silakan Mbak Cece, sudah selesai apa belum? Baik Kak, untuk hari ini terima kasih penjelasannya. Terima kasih juga penjelasannya sangat insya Allah saya pahami. Insya Allah saya bisa mempelajari. Mungkin untuk mempelajarinya saya butuh guru juga di sini gitu kan, nggak mungkin saya di TikTok gitu kan. Mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu Kak, karena saya juga ada terima kasih gitu. Cece Lingling. Barakallah. Mungkin ada pesan-pesan dari Gurunda dulu juga Mbak Cece, sebelum mungkin Mbak Cece mau turun atau mau kemana, kita dengarkan dulu dari pesan-pesan dari Gurunda kita supaya lebih kuat lagi Mbak Cece dalam melangkah ke depannya. Ya, yang pasti Cece ini sudah berada di area aman ya. Ibarat kata sudah berada pada tempat yang tepat gitu. Tinggal nanti mengisi terkait dengan syariat-syariat atau sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau berbicara mengenai keberadaan kita sebagai manusia kan tujuannya memang hanya untuk mengabdi, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Cara penyembahan, kaidah-kaidahnya itu hanya diatur di Islam. Kesempurnaan kaidah penyembahan kepada Tuhan itu hanya diatur di Islam. Yang pasti pertanyaan yang sering saya dipertanyakan oleh teman-teman mu'alaf, Bang Suma, kalau dulu di agama saya ketika saya beribadah yang kubayangkan adalah foto,
seorang laki-laki yang kemudian berambut panjang, berjenggot dan seterusnya. Itu yang kubayangkan pada saat saya ibadah. Ada juga yang membayangkan sebuah patung yang duduk bersila, kemudian tangannya berada di tengah-tengah dada antara pusat dengan dadanya. Banyak hal-hal itu. Lalu bagaimana setelah saya Islam, Bang Suma? Apa yang saya harus bayangkan dalam saya sholat? Maka saya mengatakan bahwasanya pada saat Anda ibadah dalam Islam saat ini, pada saat Anda sholat, sebelum Anda sholat mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu adalah panggilan. Yang pertama, ya, hadirkan kesadaran bahwa saya ini adalah hamba Sang Pencipta langit dan bumi yang disuruh kemudian untuk sujud kepadanya. Hadirkan itu dulu. Lalu kemudian pada saat wudu, bersihkan diri Anda, jasmani dan rohani Anda untuk menghadap ke esensi yang maha kuasa. Yang dia tanya pada saat itu bukan itu, Bang Suma. Yang saya pertanyakan adalah wujud yang seperti apa yang harus saya tampilkan pada saat saya ibadah. Maka saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu Anda lihat. Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu Anda hadirkan wujudnya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu Anda bayangkan seperti apa wujudnya. Kenapa? Dia malah maha melihat. Dia yang melihat Anda, bukan Anda yang melihat dia. Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan Anda, bukan Anda yang mendengarkan dia. Maka tugas kita adalah sadar sepenuh hati bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah untuk memperhamba diri dan kemudian mengakui bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan satu-satunya. Cukup di situ. Sadarkan Allahu Akbar. Sharing, Mbak. Lagi sharing. Ya. Jadi ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa saya lagi sholat, saya lagi beribadah, saya lagi berkomunikasi dengan esensi pencipta saya. Ya meskipun saya tak melihatnya, tapi saya sadar beliau Allah yang maha suci lagi menyaksikan saya tunduk beribadah kepadanya dengan menjalankan syariat yang diperintahkan. Ketika imam membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Apakah kita perlu membayangkan sosok tulisan Allah? Tidak. Kita hanya sadar, aku lagi menghadap kepada Sang Pemilik alam semesta. Itu aja. Sadar kita lagi beribadah, sadar kita lagi sholat, sadar kita lagi pada posisi menghadap kepada pencipta. Itulah khusyuk itu. Itulah sholat itu. Tidak seperti teman kita membayangkan patung, membayangkan manusia yang kemudian Bule gondrong ya. iya, bule gondrong. Enggak, Islam tidak begitu dalam khusyuk. Begitu beliau mendengarkan azan, yang disadarkan kemudian dia paham, aku dipanggil oleh pencipta alam semesta ini. Enggak perlu dibayangkan wujudnya, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala aspek yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan Allah saking mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat nadi kita. Kepada kita sendiri. Allah lebih dekat kepada diri kita daripada kita kepada diri kita. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang diri kita. Oleh karena itu tidak perlu kita hadirkan dalam bentuk wujud, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan apapun. Dia tidak sama dengan apapun. Dia tidak setara dengan apapun, apalagi menjelma dengan apapun. Itulah Allah. Jadi umat Islam ketika sholat sadar kita lagi menghadap, sehingga nggak usah pikir utang, nggak usah pikir nasi, nggak usah pikir suami, nggak usah pikir anak. Pikirkan saya lagi menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Sehingga ketika kita keseringan mengingat Allah, mengingat menghambakan diri kepada Allah, keluar dari masjid itu masih ke bawah-bawah. Ada yang mengajarkan kita bermaksiat, masih ke bawah-bawah ingat kepada pencipta. Ada yang mengajarkan kita untuk berdusta, masih terbayang-bayang kita kepada Allah. Kebiasaan ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari beliau Allah melihat kita. Kalau kita sudah biasakan, maka tangan kita, lisan kita, kemaluan kita akan tetap terjaga meskipun kita seorang diri.
karena sudah terbiasa di dalam sholat. Kak Juma, Iya, silakan. apakah boleh kalau misal ini keluar rumah, kan kalau misalnya di rumah tuh saya pakai jari, pakai jari lah. Apakah boleh misal keluar itu menggunakan syar'i gitu kan? Kalau di rumah pakai jari, kalau di luar tuh pakai syar'i, apakah boleh gitu ya? Boleh, Takutnya nih kayak seperti boleh. kemarin-kemarin gitu loh Kak. Asalkan jangan seperti tetangga live di TikTok pakai jilbab, begitu ke gereja pakai celana dalam aja. Jangan kayak gitu. Maksud saya pakai celana dalam di dalam, pakai celana luar di luar. Jangan salah paham dulu. Pakai celana dalam aja di dalam. Gak mungkin pakai celana dalam di luar kan? Gitu maksudnya. Kayak Ya. Suparman ya. Kayak gitu ya, Cece Lingling. Jadi ketika saudari saya ingin bersyar'i, silakan. Biarkan orang itu mencemooh, biarkan dunia ini bergolak, biarkan gunung-gunung meletus, biarkan kemudian banjir di mana-mana, biarkan kemudian petir di mana-mana, tetap teguh dalam hati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cece, jangankan cemohan orang, jangankan hinaan orang, jangankan tuduhan orang. Malaikat maut pun ketika datang bersama dengan malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan pasukan-pasukannya datang di hadapan kita, kita tetap kudu harus mempertahankan la ilaha illallah. Apalagi hanya manusia-manusia kunyuk yang hanya usil terhadap keimanan kita. Tetap tenang, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Demikian. Baik Kak, karena ini sudah jam 1, saya juga ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma Gurunda, Waalaikumsalam. Bang Erwin, Mbak Mica, Bang saudari Dago, kita dan mungkin mau semuanya. pamit dulu. Selamat siang. Iya, iya, oke, saudara. Iya, monggo silakan. terima kasih untuk penjelasannya tadi. Insya Allah saya bisa memahami, bisa insya Allah bisa Masya Allah. menjalani. Amin. Doakan saya semoga bisa tetap istiqomah, tetap bisa Siap. Kita mendoakan. Amin amin ya Allah. minta doanya semoga bapak saya mendapatkan hidayah. Itu aja. Terima kasih Kak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Cece. Semoga apa yang disampaikan Guru Dazuma bisa membawa ketawaduan Mbak Cece di dalam mengenal Islam. Mungkin ada saudara yang lain ingin bertanya sebelum kita Akhi, mungkin saya pamit dulu. Kebetulan saya ada tamu ini dari Kota Medan. Saya harus menjamu beliau. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak sudah menggunakan Mu'alaf official ya, Mu'alaf Center MMCI dalam hal ini sebagai wadah, salah satu wadah tempat kita berjuang untuk mempertahankan akidah dari rongrongan orang-orang yang menginginkan umat Islam yang awam itu kemudian dimurtadkan oleh mereka. Terima kasih banyak. Saya sangat-sangat kagum kepada teman-teman ini yang masih mau dengan gigihnya mempertahankan Mu'alaf Center Indonesia, di mana oknum-oknum Mu'alaf Center Indonesia sendiri itu disibukkan dengan perkara-perkara tentang yayasan yang menyita waktu sehingga mereka tidak konsen terhadap TikTok, kecuali hanya Bang Zuma aja sendiri di TikTok bersama dengan Ustadz Talwan dan juga punya kesibukan yang luar biasa. Saya berterima kasih banyak dengan sahabat-sahabat kita mau kemudian menghidupkan nama Mu'alaf Center Indonesia. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk umat ini, untuk agama kita. Karena yayasan ini memang kiprahnya, konsentrasinya terhadap mu'alaf. Jadi dengan membawa Mu'alaf Center Indonesia MMCI, itu sama halnya Anda sebagai garda terdepan mempertahankan akidah umat kita, utamanya umat Islam yang awam, anak-anak kita, generasi muda yang tidak terlalu paham dengan Islam. Tugas kita lah kemudian. Lalu kemudian saya mengatakan bahwa saya tidak mesti harus saya. Banyak adik-adik kita yang masih muda, guru-guru kita yang masih muda,
termasuk Dinda Kuryasmonto ini, wah potensinya sangat luar biasa. Ada Umi Dini, kemudian saudara-saudara yang sering ikut berkecimpung di dunia debat, itu semua bisa. Meski bukan saya, meski bukan Ustaz Salwan, dan saya upayakan setiap saat saya ke TikTok, ketika nanti ada ruang saya akan ke sini untuk kemudian bahu-membahu bersama dengan teman-teman untuk kemudian menghalau gerakan-gerakan misionaris yang ingin memurtadkan umat Islam, membuat umat Islam itu menjauh dari Al-Quranul Karim. Untuk itu sementara ini saya pamit dulu, sahabat-sahabat. Bang Juma, saya sebelum iya. turun saya mau tanya nih Bang Suma. Iya, sama. Ayo Bang Dalbo dulu. Bang Dalbo dulu nanti. Kapan Bang Dalbo acara saya. peresmian di Makassar, Bang? Masya Allah. Jadi kebetulan diingatkan ya, sering-sering mohon Bang Erwin sering-sering diinformasikan, meskipun kita nggak ada di sini, saya nggak ada. Tanggal 29, tanggal 30 acara puncaknya peresmian masjid dan peletakan batu pertama. Tanggal satunya itu yang mau balik silakan balik, yang masih mau tinggal silakan tinggal. Jadi peresmian Masjid Nur Maulida sekaligus peletakan batu pertama pesantren Apologet Nur Maulida itu akan kita adakan pada tanggal 30. Allah. Nah, ajang ini adalah ajang silaturahmi antara para apologet dan juga netizen yang ada. Jadi tidak ada paksaan untuk hadir, yang mau hadir silakan hadir. Yang tidak mau hadir ya jangan hadir gitu ya. Jangan sampai Anda tidak mau tapi Anda hadir. Dekat dong, Bang. Iya. Saya insyaallah hadir. Masya Allah. Iya. Jadi itu kegiatan kita kemudian pada tanggal 30 Juni di bulan depan. Jadi teman-teman silakan, panitianya kita ada Unirifa, ada termasuk Bang Handi juga, ada Dinda Kores. Teman-teman yang ingin berkunjung ke Kota Makassar untuk bertemu dengan para apologet se-Indonesia yang kemungkinan mereka juga hadir, silakan kontak mereka, beliau-beliau untuk kemudian registrasi kehadiran saudara-saudara. Saya kira begitu sementara dari saya. Ada lagi? Ya Bang Juma, waktu 1 menit aja sebelum Bang Juma turun. Saya barusan masuk, Bang Juma sudah turun, sudah tidak apa-apa lah. Sedikit juga bisa mengobati kangen saya sebagai penggemar Bang Juma. Gini, iya. Bang Juma, tadi Bang Juma mengutip masalah Komal, di Komal dan di Komal. Nah, saya pribadi Bang Juma mengharapkan ya, namanya berharap boleh dikabulkan dan boleh tidak. Nah, Bang Juma kan termasuk gurunda saya, gurunda kita semua lah, bisa dikatakan seperti itu. Guru kungfu, Bang. Yang saya harapkan begini. Guru balet. Saya harapkan begini. Guru balet. Iya betul. Bang Juma kan tubuhnya kan satu, nggak mungkin Bang Juma di komal saya tangannya, di komalnya Umi Mican kakinya, di Bang Mu'alab nanti dianggap Trinitas, mungkin jadi utuh satu. Nah itu dia, makanya saya minta ya sedikit adil lah, nggak usah adil semua, sedikit adil ya, artinya saya berharap ya singgah di Komal Muslim rata lah, walaupun versinya 1:4 nggak apa-apa lah, yang penting saya minta kehadiran Bang Juma. Mana ada Komal Muslim yang belum disinggahi ya minta disinggahi lah. Iya, itu baik. Komalnya siapa ini? Coba bagi penggemar. Mungkin aja, Bang, ini ya? saya kalau ini kan mungkin 1 jam lagi setelah saya jamu tamu kita, saya akan kembali ke TikTok. Kita mau kemana ini? Ke Pak Bom Bom. Iya, iya Bang. Jangan uang lagi Bang Juma, misalnya diturunin. Iya, maksudnya ya tetap di sini. Artinya maksud saya gini loh, untuk kedepannya misalnya Komal A sama sekali Bang Juma belum pernah disinggahi, ya minta tolonglah disinggahi. Baik, Bang Juma siap, laksanakan perintah. Terima kasih Bang Juma ya, untuk teman-teman yang nggak sepaham dengan saya, tolong saya dimaafkan, ini masukan dari saya pribadi. Itu Bang Juma, terima kasih. Kadang Bang Juma ini Bang, selalu. Kadang saya patroli, tapi begitu saya mau masuk terlihat di sana ada Dinda Mican, berarti kan sudah ada tuh. Pindah lagi di Komal, ada lagi teman-teman kita yang lain, berarti sudah ada yang bertahan di sana. Saya kadang cari Komal-Komal yang di sana tidak ada apologet Muslim yang saya kenal gitu. Biasanya saya masuk sana, gitu Bang.
Iya. Nah, makanya Iya, biasanya iya, kalau Bang, saya iya. sudah lihat Ah, Komal terima Muslim kasih ya. semua sudah Ini hanya tertutupi sekedar pasukannya, saya lari ke Komal Oten biasanya. Gitu, Bang. iya. Dan saya siap Cari lawan. siap mengikuti. Emang mengikuti Bang Juma. Oh iya, iya. Paling gini, kalau sedihnya kalau Bang Juma lagi bernarasi kan nanti tikik. Tikik diturunin, rasa sedih banget di saya ini nonton di bawah. Jadi polo-polo Dikit balik ya Bang diturutin. Zuma. Iya, 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 baik, baik. Oke, teman-teman, saya udah paham maksudnya sahabat saya. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman yang ada di bawah, di Ya, follow semua ya, teman-teman kita yang ada di atas biar channel kita ini saling menguatkan. Ya. Dinda Michan juga berapa kali minta untuk bergabung, Bang Juma. Iya. tapi oleh karena begitu masuk sudah masuk lebih duluan yang mengambil terpaksa dengan ada 3, ada 4 yang manggil. Nah, kita sudah terlanjur di sini, udah biar Adi nggak usah ke sana. Termasuk akun Curious Moto agar di ini ya teman-teman semua agar di follow ya biar Perhatikan, beliau di-follow. bisa ikut. Iya, oke oke. Kadang-kadang Umi juga gitu Pak Libra ya. Bang, kan begini, Bang. Ini Japri Bang Zuma. Japri Bang Zuma. Bang Da kenapa ini saya nggak di fallback. Oh iya ini karena terlalu banyak. Jadi kita harus maklum ya kalau sama Bang Zuma. Kalau misalkan kita follow terus terlambat untuk ke fallback, jangankan teman-teman Umi aja harus tegur dulu Bang Da di ini di Japri. Bang Da kenapa saya nggak di fallback? Iya, ini sudah semua. Jadi biasa di ya Kadang gimana? dan Bang Zuma yang datang demian. Allahu Akbar. Oke, sahabat-sahabat, saya undur diri Udah dulu usah ya. bilangin Bang Nathan. Iya Bang. Sebentar kayak Bang Juma, setengah menit dulu kayak Bang Juma. Tadi kan 1 menit, ini minta tambah. Iya, iya. Aduh, Bang Zuma lagi ada tamu Pak Bagaimana ya Libra. perasaannya yang punya Iya, iya. Gimana Ya, gimana? ya sebentar, ya setengah menit. Ini ilmu Bang Juma ini. 10 detik. Ini Bang, gimana rasanya perasaan Komal Muslim apabila disinggahi Bang Juma itu gimana perasaannya gitu loh. Artinya tidak bisa dibayangkan mungkin Lebaran campur 17 Agustus gembiranya apabila Bang Juma singgah di Komal Muslim yang memang betul belum disinggahi. Bang yang saya maksudkan Bang Juma itu keinginan saya itu loh. Sampai segitunya ya. Betul. Insyaallah. Ya udahlah nanti habis ini insyaallah ya. Ini satu jalur sama Bang Juma. Insyaallah. Ya, bukan sekarang Bang Juma, besok lagi lah. Ya, Artinya kan insyaallah. kedepannya tolong Bang Juma pikirkan gitu. Baik. Oke, Tapi terima hati-hati kasih, Bang Juma, Komal itu aja Nyarungkan dari saya. karena saya akan membawa isu Dewa Molok. Siap. Itu pasti tuh. Iya. Siap. Oke ya sahabat-sahabat, adik-adik saya sekalian, abang-abangku semua para guru yang ada di sini, saya pamit untuk sementara. Kita jumpa lagi sebentar. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.